Part 31 Perceraian. Tak terasa waktu bergulir dengan cepat. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Dirga kepada Alika. Secara hukum dan agama Dirga dan Alika bukan lagi sepasang suami istri. Ya, perceraian memang bukan jalan terbaik, namun bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika tak ada lagi jalan keluar lainnya. Bohong jika Dirga tidak merasa sedih. Bukan karena perpisahan dengan Alika, melainkan rasa sakit yang ditorehkan dari kebohongan mantan istrinya itu selama 2 tahun pernikahan mereka. Tidak ada yang indah dari perceraian. Tapi setidaknya dengan jalan ini kamu dan Alika tidak perlu saling menyakiti lagi. Toh, Alika menikah dengan kamu bukan untuk membina rumah tangga, tapi untuk meraup kekayaan demi laki-laki lain, ucap Mama Diana yang hari ini menemani putranya menjalani sidang di pengadilan. Dirga masih terdiam. Kepingan-kepingan penyesalan terasa menyesatkan dadanya. Jika waktu boleh diulang, ingin rasanya kembali ke masa lalu di mana dirinya belum bertemu dan terikat hubungan apapun dengan Alika. Buang bayang-bayang Alika dalam hidup kamu. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah Lula dan Zaf. Karena mereka adalah masa depan kamu. Lagi pula, kamu sudah terlalu banyak berkorban selama ini. Sudah saatnya kamu bahagia bersama orang yang benar-benar mencintai kamu. Ucapan Mama Diana tentang cinta mengalihkan perhatian Dirga. Memang Lula mencintai aku, Mah? Tanyanya lesu seraya menyandarkan punggungnya dengan sedikit frustrasi. Kemudian menyalakan mesin mobil dan meninggalkan gedung pengadilan agama. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu mencintai Lula? Bukannya menjawab, Mama Diana malah balik bertanya. Dirga pun menjawab dengan mengangkat bahunya. Memang hingga detik ini dirinya pun belum memahami perasaan apa yang dimilikinya untuk Lula. Yang pasti ia merasa nyaman dan berharap dapat menjalani bahtera rumah tangga yang bahagia bersama ibu dari anaknya itu. Kalau cinta sih belum, Mah. Tapi apa? Jangan pakai tapi-tapian lagi, ucap Mama Diana memotong pembicaraan anaknya. Setidaknya Lula tahu cara menempatkan dirinya sebagai istri dan dia menghargai kamu. Itu sudah cukup. Iya, Mah. Lula memang wanita yang sangat baik. Karena itulah kamu beruntung memiliki dia dalam hidup kamu. Tidak banyak wanita seperti Lula yang tetap mau menerima dan memaafkan kesalahan seperti yang kamu lakukan kepada dia beberapa bulan lalu. Dirga mengangguk setuju dengan ucapan sang mama. Dirinya pun masih dikungkung rasa bersalah karena sempat membiarkan Lula menjalani kehamilannya seorang diri. Butuh 30 menit perjalanan hingga mobil memasuki halaman rumah. Dirga segera membuka pintu mobil dengan tidak sabarnya karena kerinduan kepada putranya yang meledak. Setelah melamar Lula, pria itu memutuskan untuk tinggal di apartemen demi menghindari berita miring yang mungkin akan beredar tentang hubungan mereka. Sedangkan Lula dan baby Zaf tetap tinggal bersama Mama Diana. Sini anak ayah. Kangen sama ayah ya, nak. Dirga menggendong baby Zaf yang sedang berbaring di dalam boks bayi. Sus, bundanya mana? Tanyanya kepada Suster Vira. Ibu di atas, Pak. Jawab wanita itu. Oh, sambil menciumi dan memainkan hidungnya di pipi gempil bayi mungil itu, lalu membawanya keluar menuju sebuah taman kecil di dekat kolam renang. Cukup lama Dirga menghabiskan waktunya bersama Zaf. Sesekali terdengar tawa dari sana. Bagaimana, Mas? Lula datang dan duduk di sebuah kursi di samping suaminya itu. Lancar. Semuanya sudah selesai, jawabnya. Kamu abis apa di atas? Kok lama sih? Abis bersih-bersih di kamar kamu. Soalnya kamar kamu berantakan dan banyak barang tidak terpakai. Sambil merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku setelah aktivitas yang melelahkan. Tadi ia sedang merapikan kamar Dirga yang nantinya akan ditempati oleh mereka setelah menikah. Selain itu aku harus membuang beberapa koleksi dari zaman jahiliyah kamu. Dan, ucapan santai Lula pun menciptakan kerutan di sudut mata suaminya itu. Kamu beresin semuanya sendiri. Iya, memang kenapa, Mas? Tanya Lula.
Kali ini dengan tatapan mengintimidasi. Gawat, jangan-jangan Lula abis melihat aib-aibku semasa muda dulu. Di kamar itu kan banyak foto mantan semasa kuliah dan bukti kebrengsekan di masa lalu. Mendadak aroma horor merambat, hawa dingin yang terasa mencekam membuat Dirga merasa merinding. Apalagi ketika menyadari tatapan Lula yang begitu mengintimidasi. Claudia, Cecilia, Audi, Vienna, Dewi, Cynthia, Mariska, Amora, Marcella, seraya menunjukkan sebuah buku kecil yang kemudian ia mainkan di tangannya. Kamu masih ingat dengan nama-nama itu? Dirga menelan selaiva. Nama-nama yang baru saja disebut Lula bagai gerbong kereta yang membawanya ke masa lalu. Ribuan umpatan dan makian telah Dirga teriakkan dalam hati kepada dirinya sendiri. Betapa bodohnya ia yang lupa untuk membuang semua benda bersejarah dari masa remajanya itu. Maaf, sayang, itu cuma catatan kecil semasa kuliah dulu. Aku kan lama tidak tinggal di rumah ini, jadi lupa membuangnya. Dengan sedikit tawa kecil yang dipaksakan, mengingat wajah ibu negara sudah menunjukkan status awas. Bagus kalau kamu lupa buang. Jadi akhirnya aku tahu seperti apa kelakuan suamiku di masa lalu. Masih berbicara dengan nada lembut tetapi sangat menusuk. Tamat riwayatmu, Dirga. Batin Dirga. Lula pun membuka lembar demi lembar buku itu dengan santai tanpa membaca isinya. Tentu saja, karena dirinya telah membaca semuanya di kamar atas tadi, ketika baru menemukannya. Di sini ada catatan jadwal kencan yang bergiliran. Selain itu, aku juga menemukan album berisi foto kamu dengan gadis-gadis cantik. Jantung Dirga sudah berdetak dengan begitu kencang, hingga rasanya akan keluar dari tempatnya. Otaknya berusaha memikirkan bagaimana cara terbebas dari pertanyaan, yang mungkin akan terasa seperti seorang tersangka yang diinterogasi oleh jaksa penuntut umum dalam sebuah persidangan. Nangis dong Zaf, tolong ayah. Sebentar lagi bunda kamu akan jadi tukang eksekusi terpidana mati ini. Cubit aja kali ya, biar Zaf nangis, ucap Dirga dalam batin. Dalam 1 minggu ada 3 kali jadwal kencan. Yang pertama dengan Claudia nonton bareng di bioskop, Mariska di Cafe Olive, dan Marcella di kantin belakang kampus. Dirga menarik napas dalam-dalam. Kan cuma kencan doang. Masih tetap berusaha santai seperti biasanya. Lalu bagaimana kencan dengan Dewi? Kamu ngapain sama si Dewi itu di hotel? Pertanyaan menuntut jawaban itu membuat Dirga gelagapan. Rupanya dulu kamu seorang Casanova ya. Sudah pasti Lula akan berpikir yang aneh-aneh mengingat kencan dengan salah satu kekasih suaminya adalah di sebuah hotel mewah. Jangan salah paham dulu. Aku bisa jelaskan soal itu. Ia mendekap baby Zaf di dadanya. Itu cuma kencan biasa, beneran. Sambil menaikkan 2 jari sejajar dengan dada. Kencan biasa bagaimana sampai harus ke hotel segala. Cuma makan malam biasa. Itu juga tidak berdua. Kalau tidak percaya tanya saja si Alan. Aku sama dia waktu itu. Kenapa bisa barengan? Dulu, si Alan selalu ajak taruhan sama teman-teman lain. Aku pernah taruhan dalam 1 tahun siapa yang punya pacar paling banyak. Terus gebetan mana yang paling cantik. Namanya juga anak muda, jadi aku terima saja. Lula menarik napas dalam demi memenuhi kebutuhan oksigen di paru-parunya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika suaminya itu lumayan nakal di masa lalu. Melihat itu, Dirga harus bersiap karena Lula seperti sedang menyiapkan pertanyaan lain. Jadi hasil taruhannya bagaimana? Pacarnya si Alan selalu lebih cantik dan lebih banyak, jadi makan selalu aku yang bayar sampai disatroni mama karena tagihan kartu kreditnya bengkak. Gitu doang, sumpah. Dirga. Jadi kartu kreditnya kamu pakai buat taruhan tidak jelas dan bukan karena kebutuhan penelitian. Suara Mama Diana yang tiba-tiba muncul dari arah belakang membuat Dirga terlonjak. Gawat, dengan penuh keraguan, Dirga menoleh pada sosok yang tengah berdiri di belakang punggungnya dengan mata melotot. Mama, jadi waktu itu kamu bohongin Mama. Kamu bilang untuk penelitian, beli ini dan itu. Ternyata buat bayar kalah taruhan ya.
Merasa terpojok, Dirga tak tahu harus bagaimana menghadapi dua wanita yang tiba-tiba berubah galak itu. Mama, Lula, kalian lagi mau belanja, tidak? Kita ke mall yuk, kalian boleh beli apa saja. Satu-satunya hal yang dapat terpikir olehnya adalah membungkam sang mama dan istrinya dengan sesuatu yang menurutnya paling disukai wanita. Kamu pikir kita kayak Alika yang bisa disogok dengan belanja? Sambar